Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang saya muliakan Bapak Dr. Cucu Surahman, STHI, MAG, MA, yang kami muliakan sebagai dosen pengampu mata kuliah praktek qiraah. Kepada teman-teman semua, terutama teman kelas B6 yang saya banggakan, yang saya cintai, semoga saja semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tambah manfaat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video tentang tahsinul qiraah wa tajwid sebagai tugas daripada ujian tengah semester. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita mulai saja. Sebelum kita mulai, kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li tadhhiri qulubina wa li ilmin nafi' ilmu manfaatin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Kita semua tahu bahwa yang namanya Al-Qur'an adalah al-kalam al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil i'jaz bi suratin minhu al-muta'abbad bi tilawatih. Kalam Allah. Di sini Al-Qur'an adalah kalam Allah yang qadim, sebagaimana diutarakan dalam syair, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qalin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun ya qalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Jadi Al-Quran bisa sebagai obat bagi kita orang muslim ketika kita membacanya, dan ketika kita membacanya juga ada nilai ibadah di dalam kita membaca Al-Quran. Nah, untuk membaca Al-Quran yang mempunyai nilai ibadah itu kita tidak sembarangan membaca sesuai dengan keinginan kita, ya. Tidak hanya sekedar membacanya saja, tapi apa? Tapi kita diharuskan untuk tahsinul qiraah wa tajwid, ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sehingga apa? Sehingga kita ketika membacanya adalah sesuai dengan tuntunan makharijul huruf dan juga sesuai dengan tuntunan tajwid. Dan nanti kita akan mendapatkan nilai ibadah dari pembacaan Al-Qur'an kita. Tahsinul qiraah wa tajwid. Yang namanya tahsinul qiraah wa tajwid adalah membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Nah, untuk memahami tahsinul qiraah dan tajwid, kita harus memahami 7 pokok pembahasan, di mana bukan hanya sekedar memahami, akan tetapi kita dapat mempraktekkan dengan baik dan benar. Kita harus sering latihan sehingga sesuai dengan apa? Sehingga sesuai dengan ilmu qiraah dan juga ilmu tajwid. Lah, untuk tahsinul qiraah, seorang yang baru belajar, katakanlah, itu harus memahami 7 pokok pembahasan. Yang pertama adalah makharijul huruf wa sifatuha. Makhraj-makhrajnya huruf dan juga sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah gunnah, dengung, entah itu nun atau mim yang ditasydid, nun sukun dan juga tanwin bertemu selain huruf 8, yaitu huruf hamzah, huruf ha, kha, ain, win, lam dan ra. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami adalah masalah mad, yaitu panjang, huruf mad, ya. A, I, U. Kemudian yang keempat adalah qalqalah yang terkumpul di dalam
huruf yang terkumpul di dalam kalimat wadbu jadin. Ya. Jadi qalqalah itu dipantulkan bila sukun. Yang nomor 5 adalah kita juga harus bisa memahami tafkhim. Ya. Ada huruf isti'la, khussa, din, qiz. Kemudian ada alif sesudah huruf tafkhim, ra tafkhim, ya, lam jalalah sesudah fathah dan dhammah. Dan yang keenam adalah permasalahan waqaf. Ini juga harus kita pahami betul-betul. Jadi bukan hanya sekedar berhenti di mana, akan tetapi bagaimana caranya kita tersebut adalah berhenti. Ini di dalam permasalahan waqaf. Nah, ketika kita sudah memahami dan juga sudah bisa mempraktekkan, ya, apa-apa yang sudah saya utarakan tadi, berarti kita akan bisa untuk tahsinul qiraah wa tajwid, sehingga bacaan kita itu bisa benar dan juga baik. Baiklah, yang pertama kita akan membahas nomor 1, yaitu makharijul huruf dan sifat-sifatnya huruf. Sebelum membaca Al-Quran, itu kita harus mengetahui makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya huruf terlebih dahulu. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf, kemudian dijamakkan menjadi makharij. Ya. Makharijul huruf menurut Imam Khalil bin Ahmad, ya, dan ini merupakan qaul yang masyhur, itu jumlahnya ada 17. Ya. Kita mulai dari yang pertama, ya. Jadi ada makhraj, rongga mulut dan tenggorokan. Jadi rongga itu kan lubang. Nah, ini menjadi makhrajnya huruf-huruf mad. Jadi a, i, u. Nah, ini ya. Jadi huruf hawaiyah. Ya, huruf hawaiyah. A, i, u. Ini makhrajnya itu ada pada rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah pangkal tenggorokan. Jadi tenggorokan bagian bawah, aqsal halqi as-sufla. Dan ini merupakan makhrajnya huruf hamzah dan juga huruf ha. Jadi kalau dipraktekkan itu a, i, u, a. Nah, a, i, u, a. Begitu ya. Nah, di dalam permasalahan hamzah itu jangan sampai dibaca o, ya. Jadi dan juga selalu dibaca tarqiq walaupun berdekatan dengan huruf tafkhim. Contoh Allahu, ya. Allahu, jangan Allahu. Nah, kita itu kan biasa belajar dan latihan makharijul huruf, ya. Makharijul hurufnya, makhraj hurufnya hamzah itu kan berada aqsal halqi as-sufla, ya, a, i, u, ya, a. Lah kemudian ketika takbir kita masalah Allah, ya, Allahu akbar. Lah, jadi di situ tidak benar. Yang benar adalah apa? Yang benar adalah dibaca bersih Allah, a, ya. Jadi Allahu akbar. Begitu, jangan Allahu akbar. Kadang-kadang banyak yang seperti itu. Jadi harusnya Allahu akbar, ya, Allahu akbar. Begitu. Itu hamzah, ya. Nah, kemudian pangkal tenggorokan, ya, atau tenggorokan bagian bawah juga menjadi makhraj hurufnya ha, ya, makhraj hurufnya ha. Ha, hi, hu, ha. Nah, ha, hi, hu, ha. Nah, ini ya. Jadi harus harus pas, ya. Kadang-kadang itu ada yang kurang pas, ya. Contoh al-qari'ah. Nah, al-qari'ah. Nah, itu enggak seperti itu. Soalnya makhrajul huruf ha itu ada di aqsal halqi as-sufla. Jadi harusnya al-qari'ah. Nah, harus begitu, al-qari'ah. Nah, bukan al-qari'ah. Nah, itu. Atau hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, hal ataka hadithul ghasyiyah.
harus ya, bukan hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, itu jangan, tapi hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, begitu. Itu makhrajnya hamzah dan juga makhrajnya ha. Jadi dipangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Kemudian makharijul huruf yang ketiga adalah tengah tenggorokan. Jadi tenggorokan bagian tengah, dan ini merupakan makhraj huruf ain ya, makhraj huruf ain. Jadi a, ai, au, a ya, a, ai, au, a, a'u, a'u ya, a'udzu billah, a'udzu billah. Jadi jangan a'u ya, tapi a'udzu billah, atau an'amta, jangan an'amta ya, an'amta. Jadi gitu. Terus juga di sini jadi ain ya, untuk mengeluarkan makhrajnya ain itu jangan terlalu ke bawah, nanti jadi hamzah ya, bukan ain tapi a. Nah, bukan a tapi a. Gitu. Ya memang seperti ini, kalau latihan itu ya harus takalluf, jadi harus maksimal sebisa mungkin. Nanti kalau sudah terbiasa dan lisannya itu adalah sudah tercetak, maka tidak diperlukan takalluf pun, itu ya sudah baik dan juga sudah benar. Jadi ini kan kita belajar bersama-sama. Lah kemudian juga tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah itu merupakan makhrajnya ha. Ini harus bersih. Ha, hi, hu, ha. Alhamdu ya. Alhamdu. Ha, hi, hu, ha. Alhamdu. Gitu. Terus yang nomor 4 adalah puncak tenggorokan bagian atas. Jadi tenggorokan bagian atas ini makhrajnya huruf win ya. Makhrajnya huruf win dan juga huruf kha. Perlu diperhatikan untuk win ya, ini tidak boleh mendengkur, dan juga tidak lidah itu tidak bergerak, dan jangan seperti g ya. Jadi win ya, win berbeda dengan kha ya. Kalau kha itu harus mendengkur. Wabil akhiratihum yuqinun. Ini kan ada dengkurannya. Wabil akhiratihum berbeda dengan win ya, wairil maghdubi. Nah, itu. Terus yang nomor 5 adalah pangkal lidah mengenai langit-langit yang di atasnya, dan ini makhrajnya waw ya. Wo, wi, wu, wa. Nah, itu jadi lidahnya itu mengenai langit-langit yang di atasnya. Waw. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu. Selanjutnya adalah yang nomor 6, yaitu makhraj pangkal lidah yang agak ke depan mengenai langit-langit, dan ini makhrajnya huruf kaf ya, makhrajnya huruf kaf. Jadi kaf itu ada hamas dan juga ada syiddahnya. Kakiku kak ya, kakiku kak. Nah, begitu. Yang selanjutnya nomor 7 itu makhraj tengah lidah dan tengah langit-langit, dan ini makhrajnya huruf jim, huruf shin dan juga huruf ya. Ya, jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu jim. Ja, ji, ju, jaj. Ja, ji, ju, jaj. Jangan j ya. Nah, jangan j. Nah, kalau orang Jawa itu kan kadang jaji ya, jaji ju jaj ya. Ja, ji, ju, jaj, karena tengah lidah dan tengah langit-langit. Ya kalau dibiasakan misalnya di rumah anak-anak kita ya, kalau misalnya untuk makharijul huruf ya, itu bisa dibiasakan. Misal ada anak kita yang minta misalnya Abi ya, saya mau tumbas jajan ya. Kalau mau tumbas jajan itu ya kita nggak kasih duit ya,
Jadi kalau kita mau kasih duit harus pas makhrajnya. Jadi minta kita mau tumbas jajan, nah baru kita kasih duit. Itu salah satu caranya untuk melatih anak-anak kita ya. Di samping ya kita juga melatih Al-Qur'an secara langsung ya. Mungkin dalam komunikasi harus seperti itu ya, kenapa tidak? Jadi jan ya, ji, ju, jaj. Kemudian ya, ini juga termasuk makhrajnya huruf shin. Huruf shin itu tafasyi ya. Seperti kita murah ya, ayam ya, musa ayam itu kan ya, hush. Jadi tafasyi. Jadi berhamburannya angin di dalam mulut. Nah, kemudian juga menjadi makhraj huruf ya. Ya ini kan berarti tengah lidah dan langit-langit. Ya, ini mudah ini ya. Nah. Terus yang nomor 8 adalah makhraj sisi kanan kiri lidah mengenai sisi gusi geraham atas sebelah dalam. Jadi sisi kanan lidah mengenai sisi gusi geraham atas sebelah dalam ya, sebelah kanannya, yang kiri juga mengenai yang sebelah kirinya, dan itu sangat sulit sekali huruf dod ya. Ini merupakan makhrajnya huruf dod ya. Dan untuk huruf dod itu yang paling fasih ya, siapa lagi kalau bukan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ana afsahu man nadhaqa bid-dod ya, ana afsahu man nadhaqa bid-dod. Nah gitu. Dan dod itu merupakan salah satu sifatnya adalah istitolah ya. Jadi istitolah itu rada panjang. Misal gini, waladdallin. Jadi tidak langsung waladdallin, tapi waladdallin. Tidak langsung waladdallin. Begitu. Kemudian yang nomor 9 adalah sisi lidah bagian depan itu mengenai gusi gigi depan atas ya. Lam, ini lam. La, li, lu, lal. Ya, la, li, lu, lal. Dan untuk mengeluarkan makhrajnya lam itu jangan sampai lidah keluar dari batas gigi. Alhamdu, jadi jangan itu salah itu ya. Jadi harus alhamdu. Jadi jangan sampai lidah keluar dari batas gigi. Untuk selanjutnya, ujung lidah mengenai gusi gigi depan atas, dan ini makhrajnya huruf nun. Na, ni, nu, nan ya. Na, ni, nu, nan. Ini mudah ini. Yang nomor 11, ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi depan ya. Ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi depan. Ini makhrajnya huruf ro. Ro, ri, ru, ror. Nah, ketika tasydid, ini catatan, ketika tasydid itu jangan terlalu banyak getarnya, biasa saja ya. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, jangan bismillahir. Nah, ini jangan ini. Jadi jangan terlalu banyak getarnya. Soalnya kalau kadang kan ada bismillahirrahmanirrahim. Oh, karena apa? Karena tasydid. Itu jangan seperti itu. Tapi biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Untuk selanjutnya adalah makhrajnya huruf yang nomor 12 ya. Jadi punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi depan atas sampai mengenai gusinya. Ini makhrajnya huruf ba, makhrajnya huruf dal, dan juga makhrajnya huruf ta. Ya. Jadi ba, di, du, do, da, di, du, dad. Nah, ta, ti, tu, tat. Nah, begitu. Ya, jadi harus jelas ya. Dan untuk masalah ta ya, ini lidah jangan sampai keluar ya. Dan di sini ada sifat hamas. Jadi ta, ti, tu, tat. Nah, begitu. Selanjutnya adalah yang nomor 13, ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Nah, ini makhrajnya apa?
makhrajnya huruf shad, ya, sin, za. Nah, so, swi, su, sos, so, swi, su, sos. Nah, biasanya kalau di kita orang-orang Jawa, ya, itu agak apa namanya itu agak muncis, ya, agak moncong, ya, agak moncong. Dan ini mungkin karena untuk menolong pengucapan isti'ala, ya, tapi jangan berlebihan. Misalnya so, swi, su, sos, nggak usah seperti itu. Ya, cukup so, swi, su, sos. Ya, so, swi, su, sos. Nah, kalau sin itu sa, si, su, sas. Za, ya, za, zi, zu, zaz. Nah, za, zi, zu, zaz. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nomor 14, makhraj ujung lidah dan ujung dua gigi depan atas. Ini makhrajnya huruf dha, huruf dzal dan juga huruf tha, ya. Dha, dzal, tha. Dha, dhi, dzu, dzadz. Dza, dhi, dzu, dzadz. Tha, thi, thu, thats. Begitu. Nah, dha ini merupakan huruf isti'ala, ya, huruf isti'ala. Awas, antaranya dha dengan za ini beda makhraj, ya. Nah, kadang-kadang kan ada orang itu kan astaghfirullahalazim. Nah, itu salah itu, ya. Wong dha kok diganti dengan za. Ya, padahal kan yang betul itu kan astaghfirullahalazim, ya, astaghfirullahalazim, bukan astaghfirullahalazim. Oh, itu beda makhraj, ya, beda makhraj. Dan antaranya dha dengan dzal itu makhrajnya sama, ya, cuman bedanya kalau dha itu tafkhim, lah kemudian kalau dzal itu tarkik, ya, dzal, za, ya, za. Untuk selanjutnya, ya, yang nomor 15 yaitu makhraj bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi depan atas. Fa, ya, makhrajnya fa, fa, fi, fu, faf, ya, fa, fi, fu, faf. Yang nomor 16 makhraj kedua bibir atas dan bawah. Ini makhrajnya wawu, ya, kemudian ba dan mim. Wa, wi, wu, waw. Ba, bi, bu, bab. Ya, ma, mi, mu, mam. Ya, ma, mi, mu, mam. Ya. Jadi ketika mim dibaca dhammah, ya, ketika mim dibaca dhammah, maka harus dibaca mu. Awas, ya, harus dibaca mu, jangan mu. Nah, terkadang-kadang itu kan Muhammad, ya, Muhammad jadinya apa? Jadinya Muhammad, ya. Jadi harus apa? Harus pas itu Muhammad, jangan Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, itu. Nah, terus yang nomor 17 adalah rongga pangkal hidung. Nah, di sini merupakan makhraj huruf gunnah, ya, huruf gunnah. Amma ba'du, ya, amma ba'du. Malikin nas, ya, amma ba'du atau malikin nas. Nah, demikianlah penjelasan makharijul huruf, ya, makhrajnya huruf, ya. Kemudian disertai dengan cara untuk mengucapkannya, ya, dari awal sampai akhir, dari nomor 1 sampai nomor 17, dan ini merupakan kaul yang masyhur, ya, dan juga menurut Imam siapa tadi itu? Imam Khalil, ya, bin Ahmad. Jadi makharijul huruf itu jumlahnya ada 17, ya. Nah, untuk selanjutnya gunnah, ya. Ini kalau dijelaskan sampai akhir, sampai waqaf, ya. Nah, jadi kita itu apa namanya, tidak hanya berhenti di mana, tapi bagaimana cara berhentinya, ya. Itu nanti waktunya tidak cukup. Jadi cukup sekian saja penjelasan dari saya tentang apa namanya, tentang tahsinul qiraah, ya. Dan insya Allah nanti, ya, sebelum kita tutup videonya, nanti akan saya praktekkan di dalam membaca Al-Fatihah, ya. Karena apa? Karena
ketika kita membaca Al-Fatihah itu harus betul-betul maksimal di dalam makharijul huruf dan tajwidnya, karena kalau tidak itu nanti bisa menjadikan sholat kita adalah tidak sah gitu. Baiklah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah ya. Jadi semoga saja video ini ada manfaatnya, terutama buat pribadi saya sendiri, dan juga semoga bisa untuk menjawab ya tugas praktek qiraah yang ditugaskan kepada saya ya dalam rangka ujian tengah semester kepada Bapak Dr. Cucu Surahman. Saya tidak henti-hentinya untuk meminta bimbingan dari Bapak dan juga koreksi ya, terutama dari Bapak dan juga teman-teman, terutama teman sekelas, yaitu teman kelas B6 yang saya banggakan, yang saya cintai, insya Allah ya, panjenengan sedaya itu ada di hati saya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan juga tambah manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf ya apabila apa yang saya jelaskan adalah kurang pas atau kurang sesuai ya. Sekian saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.